takwa itu orang baru bisa dikatakan bertakwa ketika yang pertama adalah al-khawfu minal jalil. Dia senantiasa takut kepada Allah, zat yang maha jalil, zat yang maha perkasa, zat yang maha gagah, zat yang maha segala-galanya. Tapi beda takutnya kita kepada hantu, takutnya kita kepada harimau, kita menjauh, kita lari. Tetapi takutnya kita kepada Allah, justru kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin, imamil muttaqin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Hadratul mukarramin, para wali santri dan ibu bapak serta anak-anak sekalian, banin dan banat, kita berdoa mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini menjadi wasilah Allah turunkan rahmat, sehingga yang sakit Allah berikan kesehatan, yang sulit Allah berikan kemudahan, yang sedang punya hajat Allah kabulkan. Dan mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini menjadikan Allah berkenan memasukkan kita ke dalam golongan hamba-hamba yang bertakwa. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Kenapa? Karena hanya dengan takwa akan selesai masalah-masalah kita. Yaj'al lahu makhraja. Dan hanya dengan takwa kita akan menjadi sebenar-benarnya orang yang beruntung. Faqad fazal muttaqun. Pertanyaannya, apakah kita sudah termasuk menjadi golongan orang-orang yang bertakwa atau belum? Maka untuk bisa mengetahuinya, ada baiknya kita belajar dari apa yang telah disampaikan oleh Sayyiduna Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Beliau menyampaikan definisi takwa dengan sangat indah. Takwa itu ta'rifnya, pengertiannya adalah ada 4. Yang pertama al-khawfu minal jalil, yang kedua wal amalu bitanzil, yang ketiga wal qana'atu 'indal qalil, dan yang keempat adalah wasti'dadu liyaumir rahil. Yang pertama, takwa itu orang baru bisa dikatakan bertakwa ketika yang pertama adalah al-khawfu minal jalil. Dia senantiasa takut kepada Allah, zat yang maha jalil, zat yang maha perkasa, zat yang maha gagah, zat yang maha segala-galanya. Tapi beda takutnya kita kepada hantu, takutnya kita kepada harimau, kita menjauh, kita lari. Tetapi takutnya kita kepada Allah, justru kita malah lari mendekat. Semakin kita akrab, semakin kita bermanja kepada Allah, semakin kita merintih, semakin kita menangis bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama takut. Takut untuk melakukan perbuatan dosa, takut untuk meninggalkan kewajiban, takut untuk mendolimi manusia. Maka rasa takut ini atau al-khawf ini yang harus kita jaga dan kita tumbuhkan di dalam hati kita. Yang kedua, wal amalu bitanzil. Kita baru bisa dikatakan bertakwa setelah kita takut kepada Allah. Yang kedua syaratnya adalah wal amalu bitanzil. Kita beramal, kita beribadah sesuai dengan at-tanzil, apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa al-hadis. Kita disuruh sholat, kita sholat. Masuk bulan Ramadan, kita jalankan puasa wajib bulan Ramadan. Dilarang mencuri, kita tidak mencuri. Dilarang berzina, kita tidak berzina. Wal amalu bitanzil. Yang ketiga, wal qana'atu 'indal qalil. Bagaimanapun kita rizkinya sedikit, bagaimanapun suami kita kasih nafkah kita tidak cukup, bagaimanapun kita sehari-hari selalu ada yang tidak bisa terbeli, namun di dalam hati kita ada istighna, ada rasa cukup. Cukup kepada siapa? Cukup kepada Allah, karena Allah adalah zat yang maha mencukupi semua kebutuhan-kebutuhan kita. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Jadi banyak orang yang gagal mensyukuri nikmat yang besar hanya gara-gara dia tidak mampu mensyukuri nikmat yang kecil.
Man lam yashkuril qalil lam yashkuril kathir. Barang siapa yang tidak mampu bersyukur terhadap rizki yang sedikit, niscaya pasti dia akan gagal untuk mensyukuri nikmat yang besar. Karena Allah tahu dia akan gagal, maka dia tidak diberikan nikmat yang besar. Karena nikmat yang kecil saja diberikan kepada dia, dia sudah gagal untuk menjadi hamba yang bersyukur. Yang ketiga. Yang keempat, wasti'dadu liyaumir rahil, senantiasa bersiap-siap, mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya, memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Untuk apa? Untuk mengumpulkan pahala demi lancarnya perjalanan panjang kita menghadapi perjalanan abadi, yaitu kehidupan kita nanti di akhirat. Banyak orang yang saking sibuknya memikirkan hidup enak sampai lupa memikirkan bagaimana mati enak. Banyak orang yang habis waktunya untuk berikhtiar, berusaha mendapatkan hidup yang enak, tapi dia kehabisan waktu mengumpulkan bekal agar matinya juga enak. Kita berdoa, mudah-mudahan syarat pertama, syarat kedua, syarat ketiga, syarat keempat ada di dalam diri kita. Minimal setelah tahu bahwa syarat menjadi orang bertakwa ada 4 itu, mulai malam hari ini kita berusaha menjadi hamba yang takut kepada Allah, Zat yang Maha Jalil, beramal dengan semua yang telah diturunkan oleh Allah At-Tanzil. Dan yang ketiga, qanaah, meskipun kita dalam keadaan al-qalil, rizki serba sedikit, serba tidak mencukupi. Dan yang keempat adalah senantiasa memanfaatkan waktu, karena perjalanan kita ar-rahil, perjalanan abadi yang sangat panjang itu adalah bukan dongeng, itu nanti akan kita alami semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.